Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Wah, Vi, kamu lagi latihan nyanyi. Itu matanya kalau ditutup, nanti kalau yang nonton kabur, kamu nggak tahu loh. Ih, kakak, ngeledek aja sih. Aku kan lagi nyanyi serius. Iya deh, maaf. Nah, tapi itu kan salah satu lagu nasional. Kamu tahu judulnya nggak? Ya tahu dong, Kak. Judulnya Bagimu Negeri, Penciptanya? Raden Kusbini. Pinter kamu, Vi. Indonesia itu luar biasa ya, Kak. Lagu nasionalnya banyak. Lagu daerahnya juga banyak. Itu karena negara kita memang terdiri dari berbagai ras, suku, budaya, dan agama yang sangat beragam. Oh iya, sebelum melanjutkan, kita sapa teman-teman di rumah dulu yuk. Selamat pagi teman-teman kelas 4. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan buku latihan kalian semua. Serta jangan lupa berdoa agar semua ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, ngomongin soal agama nih. Coba, ada berapa agama yang resmi di Indonesia? Sebutkan apa saja itu. Kemudian, adakah perayaan adat atau keagamaan yang dilakukan di daerah tempat tinggalmu? Dan perayaan apakah itu? Dijawab ya teman-teman, kalian bisa menuliskan jawabannya di buku catatan kalian. Nah, Vi, ngomongin soal nyanyi nih. Kakak punya cerita yang pas banget buat kamu. Cerita apa, Kak? Nah, judulnya itu Lomba Menyanyi, karangan Dian Christian. Yuk kita simak ceritanya. Ayo. Sebentar lagi, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada lomba menyanyikan lagu wajib antar kelas. Anak-anak kelas 4A berdiskusi untuk menentukan anak yang akan mewakili kelas mereka dalam lomba itu. Kau sajalah Binsar, kata Asih. Anak-anak lain pun setuju. Oh, suara dia paling bagus, tanya Gendis. Sebagai anak baru di kelas ini, Gendis belum terlalu mengenal teman-temannya. Binsar orang Batak. Orang Batak kan suaranya bagus-bagus. Lagi pula, Binsar aktif paduan suara di gerejanya. Benar kan? Asih menoleh kepada Binsar. Binsar tersenyum lebar. Tak semua orang Batak bisa bernyanyi. Contohnya adikku. Kalau dia menyanyi, tak jelas mana do, mana re. Namun adikku pandai kali menggambar. Kalau aku ya bisanya begini. La 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 la. Binsar memamerkan suaranya yang bisa mencapai 3 oktav. Gendis tertawa. Asih benar, suara Binsar memang merdu. Gendis setuju jika Binsar yang mewakili kelas mereka. Lombanya tanggal berapa? Tanya Binsar. Tanggal 17 Agustus sore. Paginya kita upacara kan? Jawab Asih. Waduh, Binsar menepuk jidatnya keras. Kalau upacaranya aku pasti hadir. Tapi sorenya keluargaku ada acara. Opungku berulang tahun. Kami ada kebaktian di rumah. Maaf, aku tak bisa. Asih dan teman-temannya bingung. Siapa yang akan mewakili kelas mereka? Tidak ada lagi orang Batak di kelas kita. Suara teman-teman kita pas-pasan semua, keluh Asih. Ai, sudah kubilang tak harus Batak. Hei, bagaimana dengan dia? Dia anak baru. Kita semua belum pernah mendengarnya bernyanyi. Binsar menunjuk Gendis. Gendis tergagap.
Di sekolahku dulu aku ikut karawitan, tembang Jawa, tapi aku belum pernah ikut lomba. Ayolah kita tes dulu kau ini. Coba kau nyanyikan satu lagu wajib. Binsar berlagak seperti juri. Gendis pun mulai bernyanyi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Binsar bertepuk tangan riuh. Merdu sekali suaramu, cocok untuk lagu ini. Aku setuju, kau saja yang mewakili kami. Kawan-kawan, kalian setuju tidak? Asi saling berpandangan dengan teman-temannya. Mereka mengangguk. Iya, maukah kamu mewakili kelas kita? Tanya Asi. Gendis tersipu. Terima kasih ya sudah percaya padaku. Aku akan berlatih serius agar bisa membanggakan kelas kita. Binsar, kau mau kan membantuku? Kau sudah berpengalaman. Binsar mengangguk cepat. Pastilah itu. Nanti ku ajari kau teknik-teknik pernapasan yang kupelajari di paduan suara gerejaku. Siap. Gendis tertawa. Asi dan anak-anak lain pun ikut tertawa. Mereka berharap kelas mereka akan memberikan penampilan terbaik dalam lomba nanti. Nah, Vi, gimana ceritanya nih? Setuju nggak kamu dengan pernyataannya Binsar? Bahwa tidak hanya orang Batak yang bisa bernyanyi dengan suara merdu. Setuju dong Kak. Contohnya saja, Gendis yang orang Jawa. Dia juga memiliki suara yang tak kalah merdu dari Binsar. Nah, untuk teman-teman di rumah nih, kakak mau tahu dong, mengapa sih Asi dan teman-temannya milih Binsar untuk mewakili kelas mereka dalam lomba menyanyi? Apakah Binsar setuju untuk ikut lomba menyanyi? Siapa yang menggantikan Binsar untuk ikut lomba? Silakan tulis jawabanmu di buku tugasmu ya. Vivi, Kak Marcel. Kak, ada Gilang tuh. Yuk kita keluar. Yuk. Nah, pas banget nih. Karena ada Gilang, kakak mau ajak kalian untuk menebak sesuatu. Nebak apa tuh Kak? Nih, pada tema 4, kalian sudah belajar tentang fakta dan opini. Nah, masih pada inget nggak nih perbedaannya apa? Masih dong Kak. Kalau fakta itu kenyataan. Kalau opini itu pendapat kan Kak? Nah, bener banget. Sekarang coba deh, Vivi dan Gilang tentukan mana kalimat opini dan mana yang kalimat fakta. Siap ya? Siap dong Kak. Hari Raya Umat Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kalimat ini merupakan fakta atau opini? Aku tahu Kak. Jawabannya fakta. Yap, bener banget. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha memang merupakan hari raya umat Islam. Kalimat kedua, orang Batak suaranya merdu. Fakta atau opini? Aku Kak. Opini Kak. Soalnya kan nggak semua orang Batak suaranya merdu Kak. Yap, bener banget nih. Wah, udah pada pinter ya. Nah, itu merupakan sebuah opini. Makanan Minang, semuanya enak. Fakta atau opini? Fakta Kak. Jawabannya kurang tepat. Jawabannya yang benar adalah opini. Kenapa? Karena belum tentu semuanya enak. Nah, itu berkaitan dengan selera setiap orang. Dan itu lebih ke pendapat. Giliran teman-teman di rumah nih yang menjawab. Makanan pokok masyarakat Papua adalah papeda yang berbahan sagu. Fakta atau opini? Kain songket lebih indah dibandingkan dengan kain batik. Fakta atau opini? Sarinade adalah lagu daerah dari Maluku. Fakta atau opini? Gimana nih? Apakah kalian sudah menjawab semuanya? Jika sudah, mintalah walimu di rumah untuk mengecek jawabanmu ya. Dan kakak yakin pasti jawabanmu semuanya benar. Kalaupun ada yang salah, tidak perlu kecewa. Karena itu namanya proses pembelajaran yang membuat kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Jadi semangat semuanya! Kak, tadi aku baca artikel di internet. Ada kata prasangka dan stereotip. Itu sama nggak sih Kak?
Nah, itu jelas berbeda. Kita cek ya di KBBI online. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasangka adalah pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui atau menyaksikan, menyelidiki sendiri. Contohnya gimana, Kak? Nah, misalnya nih, kamu berprasangka bahwa temanmu tuh sombong karena dia tak pernah menyapamu. Terus kalau stereotip itu apa, Kak? Nah, prasangka pada suatu golongan tertentu disebut stereotip. Misalnya nih, kamu berprasangka bahwa temanmu itu yang suku Jawa itu lamban. Oh gitu, Kak. Tapi stereotip nggak selalu bersifat negatif loh. Ada stereotip yang positif juga. Misalnya, orang Minang adalah pekerja keras dan juga ulet. Oh, aku ngerti, Kak. Nah, berdasarkan pengertian prasangka dan stereotip tadi, pernah nggak sih kamu melakukan prasangka dan stereotip terhadap orang-orang di sekitarmu? Pernah deh, Kak, kayaknya. Tapi apa ya? Coba deh, kamu pikir-pikir dulu. Baru kemudian kamu tuliskan di buku tugasmu. Nah, kalian juga ya teman-teman di rumah, tuliskan juga prasangka dan stereotip berdasarkan pengalamanmu. Kalian bisa mulai menulisnya, misalnya, aku pikir dia itu titik-titik. Ternyata titik-titik. Selamat menulis ya, semangat! Halo teman-teman, perhatikan gambar ruang pertemuan desa ini ya. Suatu ruangan rapat pertemuan desa dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter dapat menampung 150 orang. Jika ruangan tersebut diperluas dengan menambah panjangnya menjadi 30 meter dan lebarnya menjadi 20 meter, tentukan kapasitas ruangan pertemuan tersebut setelah perluasan. Kemarin kita sudah menghitungnya loh. Yuk kita buka kembali buku catatan kita dan mulai menjawab. Diketahui panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Kapasitas ruangannya adalah 150 orang. Maka untuk mencari luas gedung yang berbentuk persegi panjang adalah panjang kali lebar. Sama dengan 20 meter kali 15 meter sama dengan 300 meter persegi. Ruangan seluas 300 meter persegi dapat menampung 150 orang. Sehingga setiap 2 meter persegi bisa menampung 1 orang. Nah, bagaimana jika panjangnya menjadi 30 meter dan lebarnya 20 meter? Begini caranya teman-teman. Panjang 30 meter kali lebar 20 meter sama dengan 600 meter persegi. Jika setiap 2 meter persegi dapat menampung 1 orang, bagaimana dengan 600 meter persegi? Cara menghitungnya adalah membagi luas ruangan yang sudah diperluas dengan luas per orang, yaitu 600 meter persegi bagi 2 meter persegi sama dengan 300. Artinya, banyaknya orang yang dapat ditampung dalam ruangan yang sudah diperluas adalah 300 orang. Bagaimana? Kalian sudah paham kan teman-teman? Jangan lupa dicatat ya. Hari ini kita belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, Kak Marcel punya cerita singkat nih yang berhubungan dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Coba dong Vivi bacain ceritanya. Oke Kak, dengar dan perhatikan baik-baik ya teman-teman. Sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat sangat penting untuk dimiliki. Baik dalam keragaman agama, suku dan ras, juga sosial budaya. Salah satu bentuk sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh lingkungan RT, RW, atau desa. Salah satu kegiatan yang diadakan di desa Siwala Panji, tempat Roy tinggal adalah ronda malam secara bergiliran. Berikut adalah jadwal ronda beberapa warga di lingkungan RT Roy. Berdasarkan jadwal ronda RT 2 RW 1 Desa Siwala Panji, bulan Januari, Roy, Wahdi, dan Ketut mendapatkan jadwal ronda setiap 8 hari sekali. Erik, Wahyu, dan Novel mendapatkan jadwal ronda setiap 10 hari sekali. Roy dan Erik mendapatkan jadwal ronda bersama pada tanggal 1 Maret.
Mereka ingin mengetahui jadwal ronda bersama lagi berikutnya. Untuk menentukan jadwal ronda bersama Roy dan Eric, kita dapat menggunakan konsep kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 10. Kenapa 8 dan 10, Kak? Nih, karena Roy dapat jadwal setiap 8 hari sekali dan Eric mendapatkan jadwal setiap 10 hari sekali. Mereka mendapat jadwal ronda bersama pada 1 Maret. Mereka ingin tahu kapan jadwal ronda bersama lagi berikutnya. Nah, disinilah kita menggunakan konsep kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 10. Jadi, kita cari dulu nih kelipatan 8 dan 10. Nah, Vi, coba dong dicatat dan dikasih tahu nih ke teman-teman di rumah. Berapa saja kelipatan dari 8 dan 10? Oke, Kak. Kelipatan 8 pastinya ada 8. Kemudian 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 10 ada 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Nah, jadi kelipatan persekutuan terkecil kan kelipatan yang sama dan terkecil dari 2 bilangan atau lebih. Dari kelipatan yang kamu hitung, berapa kelipatan yang sama dari 8 dan 10? 40, Kak. Yap, betul banget nih. Maka, Roy dan Eric mendapatkan jadwal ronda bersama lagi setelah 40 hari dari 1 Maret. Berarti kita tinggal hitung saja ya, Kak. 40 hari dari tanggal 1 Maret di kalender. Bisa dengan cara lain, Vi, yaitu 1 Maret tambah 40 hari sama dengan 41 Maret. Tapi karena di kalender tidak ada tanggal 41 Maret, kamu bisa menguranginya dengan jumlah hari di bulan Maret, yaitu 31 hari. Jadi 41 kurang 31 sama dengan 10. Maka mereka akan bertemu di 10 hari setelah bulan Maret. Berarti 10 April ya, Kak? Yes, betul banget. Selain menggunakan kelipatan, kamu juga bisa mencari jawabannya dengan cara lain. Dengan cara dibagi bilangan prima. Bilangan prima itu angka berapa saja sih, Vi? Ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Wih, pinter. Jadi, penyelesaiannya kita cari KPK dari 8 dan 10 dengan cara membaginya dengan bilangan prima secara bertahap hingga tidak bisa dibagi lagi. Nah, kita mulai dengan membaginya dari bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. 10 bagi 2 hasilnya 5. Berikutnya 4 bagi 2 sama dengan 2. 5 tidak habis dibagi 2. Jadi tetap kita tulisnya 5. Lalu 2 bagi 2 hasilnya 1. 5 tidak habis dibagi 2. Maka hasilnya tetap kita tulis 5. Bilangan 1 dan 5 sudah tidak habis dibagi 2. Maka kita bisa menggunakan bilangan prima berikutnya yang dapat membagi habis salah satu bilangan yang ada, yaitu 5. 1 tidak habis bagi 5, maka tetap ditulis 1. Dan 5 bagi 5 hasilnya 1. Pembagian selesai jika hasilnya 1 semua. Untuk menentukan KPK-nya, kita kalikan semua bilangan prima yang digunakan sebagai pembagi, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 5. Berapa hasilnya? Hasilnya 40, Kak. Betul sekali. Sekarang kita perhatikan soal-soal berikut ini. Tentukan kebenaran dari pernyataan berikut dengan memberi tanda centang pada pilihanmu ya. Petugas ronda pos A membunyikan kentongan setiap 20 menit sekali. Sedangkan petugas ronda pos B membunyikan kentongan setiap 25 menit sekali. Diketahui pos A dan pos B secara bersamaan membunyikan kentongan pada pukul 23.00 malam. Pernyataan pertama, petugas pos A dan pos B akan membunyikan kentongan bersamaan lagi pada pukul 00.40. Apakah kalian setuju? Untuk menentukan kebenaran dari pernyataan tersebut, kalian hitung kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari kedua pola waktu dalam membunyikan kentongan tersebut. Kita bisa menggunakan cara ini ya. Pos A 20 menit dan pos B 25 menit. Yuk, kita cari kelipatannya dengan membagi masing-masing bilangan dengan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Gunakan bilangan prima untuk membaginya.
Dan pastikan bilangan prima membagi dua bilangan itu. Bila sudah tidak bisa dibagi bersama, lakukan pembagian dengan bilangan prima lain pada tiap bilangan. Kita bisa mulai membaginya dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 20 bagi 2 hasilnya 10. 25 tidak bisa dibagi 2, maka kita tulis 25. Kemudian 10 bagi 2 hasilnya 5. 25 tidak bisa dibagi 2, maka tetap ditulis 25. Lalu, jika kedua bilangan tidak bisa dibagi dengan 2 lagi, kita bisa membaginya dengan angka prima selanjutnya, yaitu 3. Karena 5 dan 25 merupakan bilangan yang tidak bisa dibagi 3. Jadi, kita bagi dengan angka prima selanjutnya, yaitu 5. 5 bagi 5 hasilnya 1. Dan 25 bagi 5 hasilnya 5. Lalu, kita lanjutkan pembagiannya sehingga mendapatkan hasil masing-masing 1. Dengan demikian, didapat kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 2 kali 2 kali 5 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 4 kali 25 hasilnya 100. 100 menit jika kita ubah menjadi jam akan menjadi 1 jam 40 menit. Untuk pernyataan pertama, apakah kalian setuju jika mereka akan membunyikan kentongan bersamaan pada pukul 00.40 malam? Jika diketahui, pos A dan pos B secara bersamaan membunyikan kentongan pada pukul 23 malam, maka kita tambahkan 23.00 dengan 1 jam 40 menit. Maka, hasilnya adalah 24.40 atau pukul 00.40 menit. Apakah kalian setuju dengan pernyataan ini? Setuju Kak, aku beri checklist ya. Siap deh. Nah, untuk teman-teman di rumah, kalian catat ya pernyataan nomor 3 dan 4 dan kerjakan di buku latihan kalian. Jangan lupa untuk meminta bantuan ayah bunda, saudara yang ada di rumahmu untuk memeriksa hasil kerjamu. Selamat mengerjakan! Teman-teman, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Teman-teman, waktunya kami undur diri. Jangan lupa untuk terus semangat dan terus jaga kesehatan. Selalu terapkan 5M ya teman-teman. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa besok teman-teman. Dah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.